Gagal penalti di hadapan puluhan ribu supporter, striker Thailand Yotsakorn Burafa mengaku kena mental. Namun di balik armata kekalahan, ia tunjukkan sikap sportif, memuji Indonesia sebagai tim yang pantas ke final. Apa yang sebenarnya terjadi di balik laga penuh tekanan ini? Inilah ulasan lengkap dari Cek Fakta. Laga semifinal ASEAN Cepu 23 2025 antara Indonesia dan Thailand menyajikan drama sepak bola yang sesungguhnya. Bukan hanya soal taktik dan teknik, tapi juga soal mentalitas, ketegangan, dan sportivitas. Di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Timnas U23 Indonesia akhirnya melangkah ke final usai menyingkirkan Thailand dalam drama adu penalti dengan skor 7-6 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu. Namun sorotan utama tidak hanya tertuju pada kemenangan Garuda Muda. Salah satu cerita paling emosional datang dari striker Thailand, Yotsakorn Burafa, yang gagal mengeksekusi penalti krusial dan menjadi salah satu penyebab kekalahan negaranya. Titik penalti yang mengubah segalanya. Yotsakorn Burafa, pemain bernomor punggung 9, sebenarnya tampil cukup baik selama pertandingan. Ia bahkan mencetak gol di waktu normal, memperlihatkan kelasnya sebagai striker andalan. Namun saat momen paling krusial datang babak adu penalti, segalanya berubah. Berdiri sebagai eksekutor kelima, tekanan luar biasa tampak membebani mental pemain berusia 22 tahun ini. Di hadapannya berdiri Muhammad Ardiansyah, kiper muda Indonesia yang sedang dalam performa terbaiknya. Tendangan Yotsakorn ke arah kanan gawang berhasil ditebak dengan sempurna oleh Ardiansyah. Stadion pun meledak dalam sorak-sorai. Indonesia unggul, Thailand tumbang. Pengakuan jujur seorang striker usai pertandingan, Yotsakorn tidak menyembunyikan rasa kecewa dan kesalahannya. Di hadapan awak media, termasuk tim Bola Sport, ia mengakui bahwa tekanan mental menjadi faktor utama kegagalannya. Saya merasa kurang percaya diri menjadi 5 eksekutor utama tendangan penalti, tapi saya harus menendang, kata Yotsakorn dengan nada getir. Namun, yang menarik adalah bagaimana ia merespons kegagalan itu. Alih-alih menyalahkan keadaan atau rekan setim, ia memilih untuk mengakui kelemahan dirinya dan bersikap sportif. Indonesia tampil bagus dan layak ke final. Saya mohon maaf untuk fans Thailand, ujarnya. Sikap tersebut menjadi sorotan karena di tengah kekecewaan, Yotsakorn menunjukkan karakter kuat dan kedewasaan yang jarang terlihat pada pemain seusianya. Fokus pada kebangkitan. Meski gagal membawa Thailand ke final, Yotsakorn belum menyerah. Ia bertekad bangkit di laga perebutan tempat ketiga melawan Filipina yang akan digelar Senin, 28 Juli tahun 2025 di SUGBK. Selanjutnya saya harus meningkatkan diri untuk laga perebutan posisi ketiga dan ajang lain seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026, kata dia. Ucapannya bukan sekadar lip service. Yotsakorn ingin menjadikan kegagalannya sebagai pelajaran, bukan beban. Ardiansyah, pahlawan Garuda Muda. Sementara itu, sosok kiper Muhammad Ardiansyah layak mendapat pujian tinggi. Pemain muda milik PSM Makassar itu tampil hero di bawah Mister. Tak hanya menyelamatkan penalti krusial dari Yotsakorn, ia juga memancarkan ketenangan luar biasa selama babak adu penalti. Ardiansyah menunjukkan bahwa menjadi pahlawan bukan hanya soal aksi, tetapi juga soal kesiapan mental dan kepercayaan diri. Ia tidak terintimidasi oleh tekanan maupun status lawan. Dengan kemenangan ini, Timnas U23 Indonesia dipastikan melaju ke partai puncak melawan Vietnam. Laga final ASEAN Cepu U23 2025 akan berlangsung di tempat yang sama, SUGBK, pada Selasa 29 Juli tahun 2025. Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat karena Vietnam juga tampil dominan sepanjang turnamen. Kemenangan atas Thailand menjadi momen kebangkitan mental bagi skuad asuhan Jerold van den Burg. Mereka menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tidak hanya punya kemampuan, tetapi juga daya juang dan ketenangan di saat genting. Kisah Yotsakorn Burafa dan Muhammad Ardiansyah menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah panggung emosi. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana seorang pemain merespons momen-momen besar dalam karirnya. Di satu sisi,
ada kiper muda Indonesia yang menjadi pahlawan lewat penyelamatan. Di sisi lain, ada striker Thailand yang gagal, namun bersikap dewasa dan mengakui kehebatan lawan. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang melaju ke final. Kali ini, itu adalah Indonesia dan mereka melangkah dengan kepala tegak.